Oke, jadi kita akan membahas bab ke-15 yaitu what would you do. Di sini sebagai pembuka ada some stories of honesty. Jadi cerita-cerita tentang kejujuran. Kalau dari bentuk gambarnya dan juga tandanya ya, tanda sumbernya The Los Angeles Times. Jadi koran uh, The Los Angeles Times. Jadi ini seperti iklan baris. Kita lihat beberapa contohnya. The taxi driver returns Brazilian soccer players World Cup gold medal and $60,000 is rewarded with $1,000 and souvenirs. Jadi ini berita gitu ya. Berita tentang tim Brazil yang menang Piala Dunia, tetapi salah satu pemainnya gitu ya, tapi medali emasnya yang senilai 60.000 US dollar itu hilang. Jadi ditemukan gitu ya oleh seorang pengemudi taksi ya, taxi drivers, dan si pengemudi taksi ini diberi hadiah $1.000 dan juga souvenir. Jadi KCE oke gitu ya. Bedanya jauh. Barang yang nilainya 60.000 US dollar diberi hadiah ketika dikembalikan gitu ya, 1.000 US dollar. Padahal mungkin ya di situ artinya si supir taksinya, pengendara taksinya ini jujur. Jadi walaupun mungkin kalau dia jual di pegadaian, dia pawn shop kalau bahasa Inggrisnya, dia bisa dapat lebih banyak uang, tapi dia jujur dengan mengembalikan walaupun imbalannya tidak sebesar kalau dia menjual si medali emas tersebut. Lalu cerita yang kedua, businessman tracks down owner of 750,000 and is thanked only with a phone call. Jadi seorang pebisnis laki-laki gitu ya, mencari tahu, menelusuri siapa pemilik uang 750.000 US dollar. Jadi si orang pebisnis ini menemukan gitu yang dalam tas dalam plastik. Lalu setelah dikembalikan, setelah ketemu siapa pemiliknya, dikembalikan si yang menemukan uang $750 ini diberi ucapan terima kasih melalui telepon saja gitu. Jadi tidak diberi imbalan. Kalau tadi kan masih mending ya diberi imbalan $1.000. Kalau ini nggak diberi imbalan sama sekali. Lalu cerita berikutnya, student turns detective to find owner of lost cash, credit card, airline tickets, and jewelry. Lalu jadi ada seorang murid yang berlaga atau menjadi seolah-olah seorang detektif yang menemukan, yang mencari gitu ya, menemukan pemilik dari uang tunai, kartu kredit, tiket pesawat, dan juga perhiasan. Pemiliknya ini siapa? Nah, jadi si siswa ini yang menemukan, gitu. Mencari tahu. Gitu. Lalu si siswa ini mengatakan, I'm an honest man, the student tells relieved owner. Jadi ketika bertemu dengan pemiliknya, dia mengembalikan, mungkin ini di dalam dompet, gitu ya. Dia mengatakan, saya orang yang jujur. Nah, ini biasanya orang jujur gak akan gembar-gembur, dia jujur. Sama seperti orang baik, nggak perlu gembar-gembur dia baik. Orang yang soleh, solihah, nggak perlu menggembar-gemborkan dia soleh, solihah. Gitu. Biar orang lain tahu sendiri. Tapi ini namanya juga cerita, gitu ya. Lalu cerita yang terakhir, homeless mom and 3 kids returns lost 400 check to owner. Jadi ada seorang ibu-ibu yang memiliki 3 anak dan dia ini tidak memiliki rumah, homeless. Tapi seperti pernah saya ceritakan kalau di Amerika biasanya homeless pun masih bisa tinggal di mobil gitu ya, atau biasanya tinggal di camping tent, kemah untuk tenda untuk bercamping gitu ya, untuk kemah di kolong jembatan layang biasanya gitu ya. Jadi dia ini mengembalikan cek
seperti giro mungkinnya kalau dalam bahasa Indonesia senilai $400 kepada pemiliknya. Owner helps family move into house of their own. Jadi karena kebaikan hati dia mengembalikan cek yang $400 itu, si pemilik ceknya membantu dia pindah rumah, artinya mungkin membantu mengurusi bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Jadi helps family move into house of their own. Jadi bukan membelikan atau si pemilik ceknya punya rumah banyak lalu dia dimasukin ke salah satu rumahnya, bukan, tetapi membantu mencarikan rumah untuk mereka tinggali sendiri. Kalau di Amerika biasanya banyak program-program yang membantu seperti itu. Namanya ada halfway house dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke conversation. Di sini seperti biasa ada percakapan. Kejauhan. Scrollnya kok jauh sekali. Percakapannya antara dua orang, ya. Siapa yang mau volunteer membacakan? Who wants to volunteer reading this dialogue? Tidak ada yang mau? Oke, kalau tidak ada yang mau, berarti saya saja yang membacakan. Is your house guest still staying with us? No, after 3 weeks, she finally left. Thank goodness. So how did you get rid of her? Well, I lied and told her my parents were coming for a visit and I needed the room. I probably shouldn't have lied. Now I feel bad. What would you have done? Oh, I would have told her to leave after a week. By the way, my father-in-law is coming to visit us next week. Can I move in with you for a few days? No way. Jadi ini apa ya, tentang percakapannya tentang memberi alasan. Jadi Ruth itu ada tamu yang menginap di rumahnya sampai 3 minggu gitu. Jadi nggak pergi-pergi. Nah ini kadang memang orang yang apa ya, kalau kita berada di posisi orang yang meminta bantuan, minta tolong, jangan sampai kita, kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya overstayed our welcome. Overstayed our welcome. Jadi kita tuh melebihi batas waktu yang kita disambut. Jadi orang menyambut kita itu kan ada batasnya, gitu ya. Namanya kita bertamu pada satu waktu tertentu ya kita harus pergi, gitu. 1 jam, 2 jam, semalam, gitu misalkan, tapi tidak untuk sampai 3 minggu seperti ini. Jadi istilahnya tadi overstayed one's welcome, gitu ya. Atau bahasa Indonesia-nya nggak tahu diri, gitu ya. Dikasih hati minta jantung. Jadi kita harus paham. Kalaupun kita sebagai orang yang dimintai tolong, yang memberikan bantuan, gitu ya, kita sebenarnya harus bisa menyampingkan perasaan tidak enak daripada kita dongkol sendiri, gitu. Jadi kalau memang kita tidak berkenan, ya sampaikan saja, gitu ya. Lalu tanya ini menanyakan kepada Ruth gimana cara kamu mengusir dia, get rid of her, mengusir, menyingkirkan dia, gitu. Lalu Ruth bercerita dia berbohong, katanya orang tuanya mau berkunjung ke kota tempat mereka tinggal, sehingga nantinya orang tuanya akan nginep di kamar yang sekarang ditempati si tamu, gitu. Tapi si Ruth ini merasa bersalah karena udah berbohong. Lalu kalau tanya memberikan saran, I would have told her to leave after a week. Saya sih akan menyuruh dia pergi setelah 1 minggu. Jadi udah cukup berbaik hati lah memperbolehkan seseorang menginap di tempat kita lebih dari seminggu. Tapi si tanya ini menanyakan kepada Ruth,
ayah mertuanya, father-in-law atau ayah mertua ya, akan mengunjungi dia dan suaminya minggu depan. Sehingga si Tanya ini meminta izin kepada Ruth, bisa enggak nginep di rumahnya Ruth. Nah, Ruth ini yang dia berbohong aja kepada tamu yang dia usir. Bilangnya orang tuanya akan datang, tamunya yang dia persilahkan nginep awalnya mau 1 minggu sampai 3 minggu, dan setelah dia berhasil mengusir gitu ya, mau ada tamu lagi yang nginep, alasannya sama lagi kayak yang dia pakai. Dia langsung mengatakan no way. So sometimes we should have learned to say no. Jadi kita harus bisa belajar mengatakan tidak gitu kalau sesuatu tidak berkenan dengan kondisi, perasaan, pikiran kita gitu. Kita lanjutkan di dalam percakapan tersebut ada yang namanya past models. Jadi modal dalam past tense. Apa itu past models? Use would have or should have plus past participle to talk about imaginary or hypothetical action in the past. Jadi ini past models ini menggunakan models. Models itu seperti can, will, could, should, must, may, dan lain-lain. Tetapi di sini past model berarti uh, dalam masa lampau, yaitu yang digunakan adalah would have dan should have. Lalu diikuti oleh past participle. Kita masih ingat tadi past participle adalah kata kerja yang dibuat menjadi bentuk verb ketiganya. Baik itu dengan ditambahkan ed ataupun ketika dia irregular ya kita cari ya tidak dengan menambahkan ed saja. Jadi would have dan should have lalu diikuti kata kerja yang dalam bentuk verb 3. To talk about, untuk membicarakan tentang action atau tindakan imaginary yang hayalan atau hypothetical yang belum terjadi, perkiraan in the past, di masa lalu. Jadi hayalannya, perkiraannya ini terkait dengan masa lampau. Tidak perkiraan atau dugaan atau hayalan saat ini atau zaman sekarang. Contohnya penggunaannya kalau dalam kalimat tanya, tadi seperti dalam teks digunakan what would you have done? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan tidak mengenal tenses. Jadi kalau kita mengatakan apa yang akan kamu lakukan, kita tidak bisa mengetahui ini tuh konteksnya past tense, present, atau future. Gitu. Kalau future mungkin bisa gampang kita coret, tetapi akan lebih cenderung past tense atau future. Gitu. Lalu misalkan nanti jawabannya, I would have told her to leave. Saya akan mengatakan kepadanya untuk pergi. I wouldn't have done anything. Saya tidak akan melakukan apapun. Jadi I would have told, ya, dia menggunakan would have, lalu told. Told itu bentuk verb ketiga dari tell. Tell, told, ya. Lalu kalau yang kedua, I wouldn't, berarti would not, ya. I would not have done. Dan di sini dari verb ketiga dari do, did, done, gitu ya. Sehingga rumusnya seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan I would have told her to leave, ini seperti ya dulu aku akan ngomong kamu seperti ini gitu, tetapi ini sudah lewat, kejadian sudah lewat, masalahnya sudah selesai. Misalnya hanya seperti hayal-hayal saja, andai kata, kalau saja gitu ya, saya bisa memberi saran untuk kejadian di masa lalu. Lalu kalau contoh yang kedua, what should I have done? Apa yang harus saya lakukan? Ini sama ya, what would. Kalau yang pertama akan, kalau yang kedua harus. Tapi ini dari sini, kalau dalam bahasa Inggris kita bisa tentukan. Karena ada should have, berarti ini pas gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, balik lagi kita tidak bisa menentukan ini kejadiannya, harusnya, yang dilakukannya ini kapan, itu tidak tahu. Lalu nanti jawabannya, kalau yang sebelah kiri ya, contoh yang would sama what should itu berarti kalimat tanya. Makanya would sama should-nya diletakkan sebelum subjek, yaitu you dan I. Tapi kalau yang
contoh di sebelah kanan itu merupakan statement, pernyataan, bukan pertanyaan. Makanya I baru model, subjek dulu baru modal. Kita lihat contoh yang kedua. You should have spoken to her about it. Kamu harusnya membicarakan kepada dia tentang ini. Artinya kalau ada masalah itu dibicarain. Tapi masalahnya ketika dia mengatakan dalam struktur kalimat seperti ini, bisa kita pahami masalahnya sudah selesai karena dia menggunakan past tense. Atau mungkin masalahnya tambah ruwet gitu. Dari yang awalnya mungkin masalah kecil, simpel, tetapi karena emosi dan lain-lain, jadi tambah ruwet. Kalau yang kedua, you shouldn't have lied about it. Kamu harusnya tidak berbohong tentang hal tersebut. Tapi ini kebohongannya sudah terjadi, gitu ya, sudah di masa lampau. Jadi menggunakan would have, should have yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi memang di sini adalah bentuk atau grammar untuk yang sudah advance ya. Jadi sudah jago bahasa Inggrisnya gitu. Tapi perlahan-perlahan sambil belajar pun pasti akan bisa menguasai bentuk grammar yang sulit seperti ini. Karena ini kan bukan simple, continuous saja, tapi sudah ada imaginary dan hypothetical. Jadi mirip seperti if conditional atau kalimat pengandaian. Tuh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke dialog berikutnya. Oh, ini nggak ada. Oh, tadi saya kebalik. Malah yang dibaca, yang dibahas adalah dialog yang kedua. Kita balik ke dialog yang pertama. Apakah ada yang mau membacakan? Percakapan ini? Saya, Oke, Namira. Who wants to accompany Namira? semuanya saya yang baca, Sir. Oke, silakan kalau begitu. Oh, saya sama Anissa Oh, oke. aja. Anissa lagi sama saya. Oh, oke. Silakan. Kamu tahu? Look at this. Look at this. Some guy found Victor ini ada Look at this. Guy found 7,500. Look at this. Some guy found $7,500. He returned it, and the owner thanked him with the phone call. You're kidding. You're kidding. You found? If I found. $7,500. I wouldn't return it. Why? Why would you do? Well, I could try to Las Vegas and try to my luck in casinos. I could double the money in a day and keep 750 $50 for myself. You might also lose it all in a day, and then you could go to jail. That's my point there. Oke, thank you so much Namira dan Anissa. Jadi percakapannya ini gitu ya, lu itu sedang membaca koran dan dia membaca salah satu berita yang tadi di awal di opening itu saya bacakan. Jadi ada seorang pria yang menemukan uang $750 dan ketika dikembalikan si pemilik uangnya ini hanya mengatakan berterima kasih melalui via telepon gitu. Lalu kalau Kate apa ya? Mungkin dia emang ada jiwa-jiwa kriminal gitu ya. Dia mengatakan kalau saya sih nggak akan balikin secepat itu katanya. Dia akan pergi ke Las Vegas dan mencoba keberuntungannya di kasino. Jadi dia mau main kasino judi gitu. Lalu uangnya
didoublein, artinya nanti dari 750 jadi $1.500.000 gitu ya. Dan setengahnya dia simpan untuk dirinya sendiri, setengahnya untuk dikembalikan ke si pemilik. Jadi uang yang dia temukan itu seperti modal gitu dia perlakukannya. Tapi Lou memperingatkan bahwa itu adalah kriminal dan dia bisa dipenjara karena dia juga bisa kalah gitu ya dalam bermain kasino. Gitu. Jadi jangan seperti Kate ya, yang ada jiwa-jiwa otak-otak kriminalnya. Oke, di dalam percakapan tadi itu ada yang namanya unreal conditional sentences with if clauses. Jadi kalimat pengandaian tidak nyata yang menggunakan klausa if. Tidak nyata di sini artinya hayalan, halu-halu gitu, imaginary. Mirip seperti grammar fokus yang tadi kita bahas. Di sini contohnya dalam bentuk unreal conditional sentences itu digunakan untuk menjelaskan situasi imajiner yang tidak nyata gitu ya, and consequences, dan juga konsekuensinya di masa sekarang. Jadi walaupun kalimatnya ditulis dalam past tense gitu ya, terkesannya, tetapi sebenarnya kalimat ini baik itu situasinya dan juga konsekuensinya itu pengandaiannya, halu-halunya, imaginary-nya, konsekuensinya itu di masa sekarang. Gitu. Jadi kalau tadi kan would have verb 3. Nah, di sini masih pakai would tetapi tidak diikuti have dan verb 3. Makanya dia masih past tense. Jadi walaupun pakai would itu dia tidak bukan berarti kalimatnya adalah past tense. Jadi would, could ini banyak sekali digunakan gitu ya. Contohnya untuk kalau dalam conversation agar terdengar sopan, kalau dalam kalimat bisa jadi digunakan untuk seperti ini. Jadi untuk pengandaian. Kita lihat contoh yang pertama, ini kalimat tanyanya ya. What would you do if you found $750,000? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menemukan $750.000? Nah, di sini menggunakan would do. Jadi kalau tadi yang sebelumnya kan would have verb 3. Kalau di sini would tidak ada have, langsung kata kerja bentuk satu. Do. Kalau tadi kan pakai done ya, karena do satu, did dua, ketiganya adalah done. Tetapi klausa setelah if-nya itu menggunakan verb 2. Kita lihat contohnya, found ya, you found, kamu menemukan, harusnya kan find. Tetapi patokannya adalah kita dari kata would-nya. Jadi kata what would you do ini merupakan seperti konsekuensinya atau aksinya, gitu ya, tindakannya. Kalau yang if you found ini adalah situasinya. Jadi if you found, kalau kita menemukan $750 ini, tidak sungguh-sungguh kita menemukan uang segini. Jadi ini hanya hayal-hayal, halu-halu si orang yang mengatakan saja. Kita lihat kalau klausanya, kalimat yang terdiri dari klausa ini. Jadi satu klausa itu menggunakan would plus verb 1, klausa lainnya terdapat kata if. Kita lihat contohnya. If I found $750,000, if I found, kata found, kalau saya menemukan $750. Jadi setelah kata if, kata kerja yang dalam klausa ada if-nya itu menggunakan past tense. Imaginary consequence-nya itu with models would, might, or could. Jadi kalau yang pertama yang ada if-nya itu situasinya, situasi yang hayalan gitu ya. Dia menggunakan simple past tense, makanya dia pakai found. Tapi kalau klausa yang ada would-nya itu adalah konsekuensinya.
menggunakan modal bisa selain would, bisa juga pakai might, bisa juga could. Yang pasti ini adalah models untuk past tense, tetapi diikuti oleh verb 1. Kalau tadi kan diikuti have lalu verb 3 ya, kalau past participle. Kalau di sini tidak. Konsekuensinya diikuti would lalu verb 1. Contohnya, I wouldn't return it so fast. Saya tidak akan mengembalikannya begitu cepat. Secepat itu. Return, ini verb 1. Kalau verb 2-nya return, ada ed-nya. Kalau yang kedua, I might go to Las Vegas. Saya mungkin pergi ke Las Vegas. Sudah pakai kata might. Might itu verb 2 dari verb 1-nya models may, mungkin. Verb 2-nya pakai might. Lalu contoh berikutnya, I could double it in a casino. Saya bisa menggandakannya di kasino. Jadi main judi untuk menggandakan uang yang dia temukan. I could double it. Could merupakan models dari verb 1 modelsnya adalah can. Lalu kalau yang kalimat contoh yang terakhir ini kalimat negatif ya. I wouldn't. Sorry, positif. I would atau I'd go. Jadi I would itu kalau disingkat I'd. Tapi hati-hati, I'd ini bisa juga untuk I had. Nah, membedakannya kita harus lihat kata yang mengikuti setelahnya. Apakah verb 1 atau verb 3? Kalau verb 3 berarti dia adalah had. Tapi kalau verb 1 seperti ini, go ya itu kan verb 1. Verb go, went, gone. Di sini pakai verb 1 berarti I-nya adalah I would. I'd go straight to the police. Jadi dia akan pergi langsung ke polisi untuk menyerahkan uang yang dia temukan. Jadi seperti saya pernah bilang, saya katakan ya, entah di semester ini atau semester sebelumnya, grammar itu paling mudah. Artinya dalam satu aturan itu jarang sekali bisa dua kemungkinan. Artinya hanya satu kemungkinan yang pasti. Jadi grammar itu seperti ilmu eksak, ilmu pastinya dari bahasa. Kita lihat karena sudah ada would, wouldn't, might, could, pasti kata kerjanya itu verb 1. Karena verb 2-nya sudah ditandai oleh models. Modelsnya udah verb 2. Jadi kata kerjanya nggak perlu verb 2. Tapi kalau models verb 2-nya diikuti have. Kalau the had nggak mungkin. Karena tetap have pun adalah verb 1. Jadi paling memungkinkan diikuti have. Tapi kalau have, kita harus perhatikan have-nya di sini apakah sebagai penanda past participle, di mana kata kerjanya harus verb 3, atau kalau have-nya ini diikuti oleh misalkan kata benda, di mana have-nya adalah kata kerja verb 1. Jadi paling di situ kita membedakan. Tetapi aturan mainnya jelas. Tidak bisa kita curang. Gitu. Itu yang perlu saya tekankan. Jadi kalau saya mengerjakan grammar TOEFL gitu ya atau ACEP itu TOEFL-nya UGM itu bagian grammar itu biasanya paling kecil, sombong ya nggak, tapi memang karena itu tadi gitu ya, grammar adalah ilmu pasti ya. Sedangkan kalau seperti reading, listening kadang kita harus mengira-ngira, menebak-nebak gitu, tapi kalau grammar ini adalah ilmu pasti gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Thank you so much everyone for joining. I will upload the recording of our session into my YouTube channel and I will send the link in our WhatsApp group. Thank you so much everyone for joining. I will see you next week. Hopefully we can meet in class ya next week. Tapi saya juga mau mengingatkan, jangan lupa teman-teman yang anggota kelompok kebagian presentasi tetap dipersiapkan. Ya, tetap berjalan karena itu merupakan salah satu indikator penilaian. So, thank you so much everyone. Have a good day. Bye bye. Thank you, Chef. Presensinya nanti minggu depan aja nggak apa-apa kalau di kelas.
Atau kalau ada beberapa yang masih di kampus, mau ke kantor saya juga silahkan. Kita di masjid. Bye-bye everyone.